Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lagi pada puasa semua kayaknya ya. Sekali lagi, mudah-mudahan semua yang hadir selamat fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Faqallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari ini sudah masuk di hari yang ke-24. Betul ya? 24 Ramadan 1443 Hijriah. Dan insya Allah ntar malam kita masuk ke malam yang ke-25. Begitu cepat sekali Ramadan akan meninggalkan kita. Senang apa sedih, Pak? Yang benar. Senang apa sedih? Senang atau sedih itu jawabannya kan ada ya, Masya Allah. Seluruh para sahabat salafus saleh terdahulu, para ulama terdahulu, kalau ingin berpisah dengan Ramadan, dia pasti sedihnya luar biasa. Kenapa? Khawatir tidak bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kenapa? Karena juga di antara kita, di antara jamaah kita, saudara kita, andai tolan kita yang kemarin Ramadan dia masih bersama kita, Ramadan tahun ini sudah nggak ada. Begitupun kita, tidak ada yang bisa berjamin kalau kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jangankan Ramadan yang akan datang, tidak ada yang jamin kalau kita bisa selesai sampai 29 atau 30 hari Ramadan tahun ini. Demikian juga, jangankan untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini, tak ada satupun di antara kita bisa menjamin hari ini bisa pulang ke rumah dengan selamat. Ini menunjukkan bahwa kematian di depan kita sangatlah pasti, sedangkan kehidupan tidaklah pasti. Begitu yang disedihkan, begitu yang disedihkan para sahabat. Di antara kesedihannya juga sudah 20 kali kita melaksanakan, 23 hari kita melaksanakan puasa Ramadan, rasanya belum optimal, belum maksimal, ya Pak ya. Masya Allah, kayaknya apa gitu ya, Masya Allah. Padahal, ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh saja, Allah jamin kita akan mengalami perubahan yang signifikan, menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Surat Al-Baqarah ayat 183 itu mengingatkan kepada kita harapan Allah, jaminan Allah. Kita baca sama-sama, sudah pada hafal semua insyaallah. Saya baca kemudian diikuti bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah, semua yang baca dapat pahalanya berlipat ganda. Satu huruf saja Allah akan balas 10 kebajikan.
Alif lam mim, kata Rasulullah SAW, ini bukan satu huruf, tapi 3 huruf, alif, lam, dan mim. Yang tadi kita baca itu Masya Allah, banyak banget ayatnya. Ayat yang kita baca 1 ayat, tapi hurufnya banyak sekali. Masya Allah. 1 huruf Allah akan balas kebajikan 10 kebajikan. 1 huruf dibalas oleh Allah 10 kebajikan. Itu terjadi pada bulan lain, bukan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan lagi 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Karena itu jangan tinggalkan setiap hari di bulan Ramadan untuk tilawatil Quran, baca Quran. Kita hatamkan Quran itu sekali, alhamdulillah. 2 kali, alhamdulillah. 3 kali, alhamdulillah. Dan lebih baik lagi kalau juga kita bisa menghatamkan terjemahannya. Ya Pak ya? Betul gak Pak? Ada yang sudah hatam terjemahan baca Quran? Terjemahan Quran ada yang sudah pernah hatam belum? Itu ya yang paling uniknya ya. Hampir rata-rata setiap saya ngisi pengajian kalau ditanya, udah pada hatam belum terjemahan Al-Quran? Blank semua itu. Ya Allah. Kalau baca Quran sih hatam bisa 2 kali, 3 kali. Tapi hatam terjemahan nggak pernah. Masya Allah, jangan begitu ya. Masya Allah. Yang Allah harapkan adalah ibadah Ramadan yang Allah perintahkan kepada kita 1 bulan penuh, ada sebuah perubahan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu mengalami perubahan menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu kan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dari mana kita tahu perintah Allah? Dari mana kita tahu larangan Allah? Kalau enggak kita ngerti terjemahannya. Bukankah Allah itu bukankah Al-Quran itu firman Allah? Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah. Bayangkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu dapat pesan, dapat message dari orang tercinta kita, Masya Allah, atau atasan kita ya, masih dicontreng 1 gitu kan, pasti dia akan marah. Artinya kita tidak membacanya. Kita udah contreng 2, udah dibaca, udah warna biru lagi kan, Masya Allah. Itu pun masih ditunggu-tunggu. Kok nggak di replay ya, gitu ya? Kok masih nggak jawab? Padahal udah baca, bikin gemes gitu kira-kira. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada kita, ya mestinya kita pahami keinginannya, baru kita replay, kita action. Allah pasti senang begitu. Ini mestinya ya, ada sebuah perubahan dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita. Dari tahun ke tahun kita melaksanakan ibadah Ramadan, bukan yang pertama kali Ramadan tahun ini kan, mungkin udah 10 kali, ada 20 kali, 30 kali, 40 kali ya. Udah bertakwa belum kita? Kan gitu ya. Ternyata belum. Loh, kok bisa? Padahal 1 bulan aja. La'allakum tattaqun, Allah jamin kamu pasti bertakwa. Tapi nyatanya belum. Kenapa? Karena indikasinya belum nampak. Apa indikasi ketakwaan itu? Paling tidak yang sering kali kita minta adalah keberkahan. Ya, kita minta umur kan, umur yang panjang apa berkah? Hah? Yang panjang apa berkah biasa mintanya? Kalau ada yang minta umur panjang, kita doain sama-sama ya. Tunjuk tangan sampai yang pengen umur 150 tahun, kita doain sama-sama biar diaminin. Ini biar benar. Ada gak yang mau jadi umurnya 100 tahun? 150 tahun? Nggak ada ya, Masya Allah. Gak ada yang mau dipasih panjang umur ya. Yang kita minta umur yang barokah, berkah. Begitupun rizki. Yang kita minta juga bukan banyak, tapi yang berkah. Wa barakatan fi rizki. Yang kita minta berkah. Dan Allah berjanji kalau kita beriman, bertakwa, pasti Allah akan berikan kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
sekiranya saja penduduk negeri ini, Masya Allah, penduduk kita mayoritas umat Islam ya, Masya Allah, bahkan presentasinya terbesar di dunia. Seandainya saya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu, iman, la'allakum tattaqun, takwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka niscaya Allah akan limpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Masya Allah, masyarakatnya penuh dengan keberkahan, keluarganya penuh dengan keberkahan. Keluarga yang berkah itu sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang berkah itu baiti jannati, surga di dalam rumah tangga itu terasa. Ya, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 2 tahun kemarin, ya, mudah-mudahan udah nggak jadi lagi ya, udah nggak datang lagi, mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan pandemi selesai, amin. Oh, nggak ada yang amin ya? Masih pada pengen gimana nih? Kita kan berdoa di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ini kita minta semoga wabah COVID selesai. Amin. Kan dikabulkan doa kita ya, jangan sampai kita nggak minta sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan wabah ini segera selesai, kan gitu ya. Kenapa? Karena memang Masya Allah tidak ada yang nikmat dalam sebuah wabah itu. Ya, maka Nabi juga minta agar segera dijauhkan dari wabah. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara sekalian, Allah berjanji Allah akan berikan keberkahan kalau kita beriman dan bertakwa. Tapi nyatanya masih jauh ya, Masya Allah. Apa berkah itu? Ada yang udah pernah tahu bapak-bapak, ibu-ibu? Berkah apa artinya? Berkah. Kita sering kali minta berkah loh, minta rezeki berkah, barakat fi rezeki. Mau makan aja berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Banyak banget yang kita berkah. Ada orang menikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Begitu ya, insyaallah. Oke. Barakah dalam pandangan Islam, para ulama tafsir menyebutkan yang disebut dengan berkah adalah ziyadatul khair, meningkatnya, bertambahnya, berkumpulnya kebaikan. Kalau negeri ini diberkahi, kalau kita semua diberkahi, maka insya Allah segala urusannya menjadi baik. Subhanallah, anak-anak keturunan soleh semua, istri soleha banget gitu ya, suami soleh gitu, subhanallah, enak rasanya ya, betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Kalau keluarga sakinah mawaddah warahmah, mungkin di kantor juga akan lebih produktif, nggak bawa masalah di kantor, akan produktif, pekerjaannya akan berkualitas begitu. Tapi kalau di rumah tangganya sudah berantakan, dipastikan di kantor dia akan bawa masalah. Begitu. Karena itu keluarga tidak boleh kita remehkan. Kita minta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi kenyataannya Masya Allah, 2 tahun belakangan wabah ini telah membuat banyak orang melakukan perceraian. Luar biasa, hanya karena dampak COVID-nya. Ter-PHK, kemudian bekerja, ternyata dari bekerjanya itu tidak mendapatkan uang untuk bayar kontrakan dan sebagainya, akhirnya mereka cekcok, berpisah. Masya Allah, sedih banget, sedih, luar biasa, sangat sedih. Ini dikasih ketidakberkahan, termasuk diantaranya berlimpahnya hutang belakangan ini luar banget teman-teman ya, Masya Allah. Ada orang di tetangga saya, Pak Ustaz, hutang nggak bisa ini, nggak bisa bayar anak-anak sekolah dan sebagainya. Masya Allah. Hutang dalam pandangan Islam dibolehkan kalau memang bentuknya kayak tadi ya, emergency use, jangan jadi sebuah keinginan. Karena ya, banyak juga kebiasaan orang beli sepatu hutang, beli sendal hutang, beli dompet hutang, beli tas hutang, beli baju hutang gitu. Ya itu nggak boleh sebenarnya. Karena itu Nabi nggak mau mensolatkan jenazah yang punya hutang, sehingga ada sahabat yang menjaminnya. Baik, ma'asyiral muslim rahmatullah. Keberkahan belum kita dapatkan, berarti ada yang miss. Ada yang miss ketakwaan kita. Nah, kalau ketakwaan ini ibarat output ya, maka yang harus kita evaluasi adalah prosesnya atau inputnya gitu.
Prosesnya apa? Puasa. Puasa adalah ibadah yang melakukan sebuah proses upaya untuk menjadikan kita orang-orang bertakwa. Tapi proses ini tidak akan bisa berkualitas, tidak akan menjadi baik kalau inputnya enggak baik. Apa itu? Amanu, iman. Karena itu ketika Nabi mengatakan man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban. Dua syaratnya, karena iman baru mengharapkan ridho Allah. Jadi ikhlas itu ridho Allah nomor dua ternyata. Yang pertama karena iman, keyakinan. Kenapa? Karena orang Islam belum tentu beriman. Orang Islam belum tentu beriman. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu gak usah heran kalau ada orang Islam gak puasa ya. Kenapa? Karena yang diperintah puasa orang yang beriman. Dulu zaman Rasulullah SAW ada seorang Arab Badui datang menghadap Rasul. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui itu datang menghadap Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, kami telah beriman." Kami telah beriman, ngaku iman. Lalu Nabi bilang, "Loh, saya enggak ngerti ya." Diam Rasulullah, tidak mengucapkan kalimat. Hingga turun ayat pada saat itu juga Allah berfirman, "Qul lan tu'minu walakin qulu aslamna." Katakan ya Muhammad, ya Rasulullah kepada orang yang tadi mengaku beriman, "Qul lan tu'minu," kamu belum beriman. Walakin, akan tetapi, qulu aslamna, katakan kepadanya kamu baru aslamna, baru Islam. Orang Islam ternyata belum masuk kategori iman. Yang kita harapkan kita Muslim, kita Islam, tapi kita juga masuk dalam kategori iman, sehingga puasa kita mudah-mudahan diterima ya. Bukan hanya diterima, ghufirul lahu ma taqaddama min dzambi, akan menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu kita sangat singkat ya. Masya Allah. Tentu saja mudah-mudahan bukan sebuah akhir dari kajian ya. Kita harus memahami betul apa itu iman, sehingga betapa pentingnya Rasulullah memberikan pemahaman tentang iman itu. Lebih dari 13 tahun Rasulullah di Mekah, beliau tidak berbicara tentang sholat, beliau tidak bicara masalah zakat. Yang diinginkan Rasulullah adalah keimanan. Iman yang dikuatkan, baru kemudian ibadah lainnya. Karena ini merupakan fondasi. Semoga tausiah yang singkat ini bisa membuat kita berpikir ya, kenapa output tidak bisa kita raih? Karena inputnya barangkali yang belum baik, gitu ya. Yang kedua, bisa jadi karena saum yang belum berkualitas, gitu. Bagaimana saum yang berkualitas? Tentu saja ini babnya sangat panjang. Bagaimana iman yang baik? Juga itu babnya sangat panjang. Ya, kalau Nabi aja lebih dari 13 tahun mengajarkan para sahabat, apalagi kita. Maka jangan berhenti pengajian ini, insya Allah. Jangan hanya di Ramadan kita ngaji, pengen juga setelah Ramadan kita tingkatkan. Itu salah satu bentuk bahwa ketakwaan kita muncul, insya Allah. Kita mohon kepada Allah SWT di penghujung bulan Ramadan ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Wabil khusus saum puasa kita, saum Ramadan kita Allah terima, salat tarawih kita diterima, ibadah zakat kita diterima. Jangan sampai kita tinggalkan semua ibadah-ibadah yang berkaitan dengan puasa kita, wabil khusus zakat fitrah, zakat mal, sedekah infak ya. Karena itu berbanding lurus dengan puasa kita. Allah nggak akan terima puasa kita kalau kita tidak berzakat. Demikian juga ya tentang qiyamul lail kita, tahajud kita, jangan kita tinggalkan, karena itu berbanding lurus dengan puasa kita. Kalau puasa kita bisa gol 30 hari, 29 hari, maka mestinya tahajud, qiyamul lail, tarawih juga harus begitu. Semoga semuanya bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita yang memang singkat ini. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah agar kiranya Allah berikan kepada kita, kepada bangsa ini sesuatu yang terbaik lagi, lebih baik lagi, hingga bangsa ini bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri yang diberkahi Allah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang makmur, sejahtera, aman, tentram dan sentosa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Semuanya kita sama-sama membaca doa yang dibaca Nabi selalu di dalam bulan Ramadan. Kita awal dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Lagi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Sekali lagi. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.